1419 Di sini saya akan menyampaikan sebuah pendapat dari sebuah berita yang viral, yaitu seorang guru di Ghana yang melakukan pekerjaannya dengan sangat-sangat menginspirasi. Dia mengajarkan kepada anak didiknya cara menggunakan komputer tanpa adanya alat komputer. Dia menulis cara-cara menggunakan aplikasi-aplikasi dalam komputer di dalam papan tulis, sehingga anak didiknya itu tahu bagaimana cara menggunakannya dengan sangat-sangat baik. Untuk selengkapnya beritanya nanti saya taruh dalam deskripsi. Jadi yang pertama, mengapa dia harus melakukan hal seperti itu? Ya, dia melakukan hal seperti itu karena itu niatnya sendiri. Yang pertama, niatnya sendiri. Dia sadar tidak ada alat-alat komputer, tapi anak didiknya itu sangat-sangat ingin mempelajari bagaimana cara menggunakan komputer. Dan di situ, apakah itu penting? Ya, menurut saya sangat-sangat penting. Guru itu melakukan pekerjaan dengan hebat, dengan sangat baik, dengan mudah, sehingga dia ingin sekali anak-anak didiknya itu tahu bagaimana cara menggunakan komputer. Sudah tepatkah? Ya, menurut saya sudah. Dia melakukan hal itu ya seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan niat yang sangat tinggi, supaya anak didiknya itu bisa paham tentang bagaimana cara menggunakan komputer tersebut. Apakah sudah memfasilitasi peserta didik? Menurut saya sudah, namun alangkah baiknya jika pemerintah menurunkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar peserta didik di situ. Apakah lingkungan belajar? Menurut saya ya, karena lingkungan yang pertama, lingkungan sekolah itu basicnya sekolah itu apakah sekolah favorit ataukah hanya sekolah swasta atau sekolah-sekolah kalau di kota saya sekolah-sekolah plus. Jadi sekolah-sekolah plus itu di dalamnya hanya terdapat murid-murid buangan. Maksudnya seperti dia tidak diterima di sekolah ini. Yang pertama, sekolah favorit itu dia dibuang ke sekolah situ daripada tidak sekolah. Nah, seperti itu maksud saya sekolah plus. Dan juga basic dari tenaga pendidiknya, apakah itu dari swasta ataupun dari negeri, itu kan sangat-sangat berbeda dengan cara mereka pembelajaran, dengan pendidik yang keras dan juga pendidik yang lembut. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, pengaruh lingkungan keluarga, mungkin dari anak tersebut, dari keluarga broken lah, atau dari keluarga kurang mampu lah, itu juga sangat-sangat mempengaruhi belajar anak. Dan mungkin dari lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakatnya, mungkin dari lingkungan masyarakat yang elit ataukah lingkungan masyarakat yang sering tawuran, sering judi atau ya hal yang buruk, itu juga akan sangat mempengaruhi kegiatan belajar anak di sekolah nanti. Bagaimana sikap-sikap anak, bagaimana pembentukan sifat-sifat anak nantinya, itu juga akan sangat mempengaruhi. Dan yang keempat, pertimbangan menghadapi perkembangan masyarakat saat ini. Ya, menurut saya untuk saat ini mungkin untuk peningkatan sarana dan prasarana, semakin canggihnya alat-alat saat ini membuat kita Indonesia mungkin masih di bawah rata-rata untuk pendidikannya dibandingkan Jerman ataupun yang lainnya. Mungkin dengan sistem saat itu
sarana mungkin begitu. Di sekolah saya dulunya waktu saya di sana itu sekolah SMP saya itu ya ruangannya masih ya fasilitasnya masih hanya seadanya. Namun seiring berjalannya waktu sekarang ya sekolah saya makin cepat dan itu terbukti pemerintah bekerja dengan baik. Dan juga mungkin dari pembentukan di sekolahnya, maksudnya pembentukan sifat anaknya, pembentukan karakter anak itu juga sangat mempengaruhi dalam nanti masa depan anaknya dan masa depan bangsa ini, itu sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir untuk pesan saya untuk pendidik-pendidik dan juga mungkin anak didik nantinya, untuk pendidik-pendidik mungkin kalian harus melakukan kegiatan belajar itu dengan sangat-sangat punya niat yang tinggi, seperti halnya dengan guru yang ada di kami tadi. Dia melakukannya dengan total, dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan niat yang tinggi, sehingga anak-anak itu paham bagaimana cara menggunakan komputer tanpa adanya komputer. Jadi dia melakukannya dengan total, dan seharusnya pendidik-pendidik pun juga harus melakukan dengan total. Walaupun dulunya pendidik itu dijuluki pahlawan tanpa jasa, ya menurut saya sampai sekarang seharusnya seperti itu. Kita harus melakukan dengan total dan sepenuh hati, niat yang tinggi, supaya anak didik kita itu paham dan menggapai cita-citanya dan menjadi masa depan bangsa. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.